Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Yuk lanjut! Pembangunan ekonomi ini juga disebut sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita. Dikarenakan kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam ekonomi masyarakat. Dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ini dapat diukur oleh tingkat laju pertumbuhan ekonominya, yaitu dengan perdagangan internasional. Untuk menyatakan keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara, yaitu dengan diukurnya tingkat laju pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan perdagangan internasional. Tetapi, perdagangan internasional ini terdapat pro dan kontranya. Apa saja pro dan kontranya? Next! Dalam kelompok pro ini ada pendapat dari Adam Smith dan David Ricardo. Mereka percaya bahwa spesialisasi tenaga kerja ini dapat meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang lebih banyak lagi, sehingga dapat mendatangkan pendapatan negara lebih banyak lagi. Dan selanjutnya ada Hatcher, Ohlin, dan Samuelson. Mereka berpendapat bahwa perdagangan internasional ini menciptakan efisiensi yang saling menguntungkan bagi seluruh negara di dunia. Dan yang terakhir ada pendapat dari Alfred Marshall. Beliau mengatakan bahwa perdagangan internasional ini sebagai motor dari pertumbuhan ekonomi. Dan suatu negara lebih baik memproduksi barang yang paling murah biaya produksinya dan memberikan kesempatan bagi negara lain untuk memproduksi barang yang lainnya. Selanjutnya ada pendapat kontra. Dalam pendapat kontra ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan lebih merugikan bagi negara yang sedang berkembang. Mengapa? Karena dalam teori ketergantungan dan pertukaran yang tidak seimbang, negara yang sedang berkembang tetap disiapkan menjadi negara yang inferior dan dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk negara berkembang tersebut. Dan perdagangan internasional ini akan lebih menguntungkan bagi negara maju. Selanjutnya ada Raul Prebisch dan Hans Singer. Mereka mengatakan bahwa perdagangan internasional membawa konsekuensi yang tidak baik bagi negara yang sedang berkembang dalam jangka panjang, karena negara-negara itu dipaksa untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang-barang primer atau komoditas. Dan Gunnar Myrdal juga berargumen bahwa perdagangan internasional tidak akan mencapai keseimbangan dalam pembayaran balas jasa faktor produksi. Dan yang terakhir ada pendapat kontra dari Arthur Lewis. Beliau mengatakan bahwa adanya ketidakseimbangan manfaat yang diperoleh oleh negara maju dengan negara berkembang, dengan adanya penghancuran nilai tukar perdagangan yang harus diterima oleh negara yang sedang berkembang. Berikut ini adalah bukti empirisnya. Seperti yang kita lihat di dalam PowerPoint, bahwa pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional ini tidak hanya bergerak searah, bahkan pertumbuhan ekspor melebihi dari pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris yang kedua, seperti yang kita lihat bahwa ekspor lebih mendominasi di negara industri dibandingkan dengan negara berkembang. Bagian negara industri dari total ekspor di dunia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Asia juga semakin meningkat, namun saat ini masih mengalami stagnasi. Sementara Afrika dan Amerika Latin masih relatif rendah dan tidak berkembang. Bukti empiris yang terakhir, Lucas mengatakan bahwa perdagangan internasional negara cenderung berspesialisasi pada barang tertentu dan tergantung pada negara lain. Maka dari itu, spesialisasi ini tergantung pada nilai tukar barang, sehingga juga akan berbeda pertumbuhan ekonominya. Berikut ini merupakan rata-rata dari pertumbuhan ekonomi. Dan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi ini memiliki hubungan yang positif, tetapi mereka juga memiliki hubungan yang lemah. Mengapa?
Karena perdagangan internasional ini tidak terlalu ekspansif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan jika kita mengetahui lebih dalam lagi struktur dalam pertumbuhan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya ditunjang oleh ekspor, dan banyak indikator lainnya yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut.